Salam jumpa kembali pemirsa dalam episode Ensiklomistis di channel VHS Studio yang penuh dengan informasi dan menambah wawasan untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita selalu hidup berdampingan dengan golongan jin. Walau berdampingan, namun kita dan jin memiliki peradaban yang berbeda. Dan kita oleh Allah ditahan pandangan kita oleh suatu dinding atau tabir, sehingga kita tidak melihat kehidupan golongan jin dengan mata dohir kita. Sesungguhnya ia iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Kita patut bersyukur karena mata kita ditahan oleh Allah sehingga tidak melihat mereka. Karena jika mereka terlihat dengan mata dohir, maka hidup kita akan kacau dan penuh dengan ketakutan. Kita hidup dan kita membangun sebuah rumah yang melindungi kita dari panas dan hujan. Tahukah Anda bahwa sebetulnya golongan jin juga ikut tinggal di rumah kita? Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap rumah itu ada penghuninya, yaitu jin. Jika kalian melihat sesuatu daripadanya, maka berilah kesempatan baginya selama 3 hari. Jika sudah lewat 3 hari dan ia belum pergi, maka bunuhlah. Sebab itu adalah setan atau jin. Hadis riwayat Bukhari. Jin yang berani menampakkan diri di dalam rumah, maka hendaknya ia diberi waktu 3 hari untuk tinggal. Dan jika tidak mau pergi, maka kita berhak membunuhnya. Biasanya penampakan jin ini bisa berwujud hewan melata seperti ular atau hewan lain yang bentuknya aneh. Dan kadang mereka juga muncul dalam bentuk wujud mirip manusia dalam bentuk bayangan. Lalu bagaimana cara kita menyuruh mereka pergi? Rasulullah bersabda, jika kamu melihat ular di dalam rumah, kami meminta kepadamu dengan janji Nuh dan Sulaiman bin Dawud untuk tidak mengganggu kami. Ular yang dimaksud Rasulullah adalah jin yang menyerupai bentuk hewan. Agar rumah selalu terjaga dari gangguan jin yang suka menyerupai, maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ad-Dunya bahwa Yazid Ibnu Jabir, salah seorang tabi'in dari negeri Syam, mengatakan bahwa tidaklah rumah seorang muslim melainkan ada jin muslim di atapnya. Jika mereka makan pagi, maka ia turun dan turut makan. Begitu juga saat makan malam. Dan Allah telah melindungi mereka dari penampakan atau kejahatan jin tersebut. Dalam rumah kita, sebetulnya ada 2 jenis jin, yaitu jin kafir dan jin muslim. Para jin kafir ini tinggal di tempat yang kotor seperti toilet atau tempat sampah, sedangkan jin muslim tinggal di atap rumah. Kedua jenis jin ini sama-sama mengikuti pola penunggu rumah, mulai dari makan sampai berpakaian hingga tidur. Namun, beruntung bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, di mana pada setiap aktivitas dalam rumah selalu diawali dengan doa, maka jin kafir tidak akan mendekatinya. Ketika hendak masuk kamar mandi pun, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, sehingga para jin akan berhamburan pergi dan lari, serta mereka tidak akan mampu melihat kita di dalam kamar mandi. Rasulullah bersabda, jika seseorang masuk dalam rumah dengan menyebut asma Allah, dan ketika akan makan juga menyebutnya, maka setan akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat bagi kalian untuk tinggal dan makan di rumah ini. Sebaliknya, jika orang itu tidak melakukan demikian, maka setan berkata, tersedia tempat bagi kalian untuk tinggal dan makan di rumah ini. Hadis riwayat Jabir ibnu Abdullah. Jin muslim yang tinggal di atap tidak akan mau menampakkan diri atau mengganggu tuan rumahnya. Kadang mereka justru ikut mendengarkan penunggu rumah membaca Al-Quran, dan terkadang ikut menjadi makmum sholat.
Mungkin Anda pernah suatu ketika akan sholat sendiri, namun perasaan seperti di belakang ada orang lain. Ini bisa jadi tanda bahwa ada jin muslim yang ingin menjadi makmum. Jika Anda yakin dengan perasaan Anda yang kuat itu, apalagi bagi Anda yang memiliki kepekaan, maka sebaiknya niatlah sholat menjadi imam, dengan keyakinan ada jin muslim yang menjadi makmum. Dan ketika membaca ayat Quran dipelankan saja, tak perlu jahar atau keras. Suatu ketika Rasulullah setelah berdakwah pada golongan jin, ia mengatakan kepada para sahabat bahwa Rasulullah menghalalkan makanan untuk para jin muslim, yaitu tulang dari semua binatang halal yang disembelih dan dimakan dengan menyebut asma Allah. Juga tulang belulang dari hewan laut atau ikan, karena makanan itu bisa menggemukkan mereka. Oleh sebab itu, para sahabat disuruh untuk tidak membuang makanan itu, karena itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin muslim. Bagi jin kafir, makanan bagi mereka adalah segala makanan dari kotoran dan makanan sisa, ataupun yang sedang dimakan dengan tidak menyebut asma Allah. Demikian pemirsa, tentang dua jenis jin yang ikut tinggal di rumah kita, dan hanya orang yang selalu ingat dengan Allah lah yang terjaga. Semoga hal ini bisa menambah wawasan untuk Anda semua, dan sampai jumpa lagi di episode Ensiklomistis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pemirsa di Ensiklometis atau Ensiklopedia Mistisme. Kali ini saya mengutarakan sebuah judul mengenai konteksnya adalah bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah yang kita tempat tinggal atau di mana kita tinggal bersama keluarga, di dalam rumah itu sebetulnya di setiap rumah itu ada penunggunya selain diri kita, yaitu dari golongan makhluk gaib yang paling dekat dengan kita, yaitu dari golongan jin. Tadi sudah sedikit dipaparkan, ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat yang menyatakan, yang mendukung sebagai keabsahan bahwasanya memang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di rumah, adalah kita berdampingan hidup kita itu dengan makhluk lain, yaitu para jin. Salam hangat saya, salam jumpa lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Untuk bulan ini memang sangat jarang sekali saya upload video untuk di PHS Studio. Mengingat ya, kita sama-sama untuk bulan-bulan ini adalah kita semua sedang khawatir, kita semua sedang dalam sebuah keadaan musibah, adanya pandemik virus corona atau COVID-19, dengan harapan semoga kita semua, saya, Anda, dan keluarga semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit-penyakit, wabil khusus adalah penyakit pandemik yang sedang menyerang di negara kita. Sehingga saya memang banyak mengurangi kegiatan di luar rumah, baik itu siang ataupun malam, mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, pemimpin kita, bahasanya untuk tidak keluar rumah, lebih banyak di rumah, banyak melakukan kegiatan bekerja dari rumah. Sehingga untuk bulan ini memang dari awal, selain saya sibuk bekerja waktu itu, adanya pandemik ini juga saya lebih banyak tinggal di rumah. Mungkin akan nanti membuat konten-konten juga lebih banyak ke masalah ensiklomistis, tidak bolang gitu ya, mengurangi bolang. Saya jarang sekali dengan tim itu untuk keluar. Kita ikuti apa yang dianjurkan pemerintah, dan ini juga untuk kesehatan, untuk keselamatan saya pribadi dan teman-teman serta keluarga. Begitu juga untuk Anda, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan, tidak perlu lagi berdebat, tidak lagi kita ini memperdebatkan kontroversi, menggunakan bahasa kita itu adalah ego kita ya, selalu mengedepankan ego kita. Sekarang ini adalah saatnya kita bergandengan tangan untuk saling menyelamatkan. Ada tanggung jawab sosial di antara kita semua. Jangan ego, apalagi membawa agama dalam ranah keadaan seperti sekarang. Mari kita sama-sama genggam tangan, sudah nggak perlu ada perbedaan. Kita semua harus saling menjaga, mengikuti apa yang pemerintah anjurkan. Baik, kembali ke topik masalah penunggu selain kita di rumah, yaitu adanya jin.
penunggu yang ada di rumah para jin ini tadi sudah disebutkan ada dua, ada jenis jin muslim, ada jin kafir. Kalau jin kafir itu paling umum, banyak banget. Jin muslim tidak semuanya. Terus lagi jin yang tinggal di rumah itu juga ada dua jenis. Jin yang datang sendiri atau jin yang memang sudah bertempat tinggal sebelum adanya rumah itu. Jadi sebelum rumah kita tempati atau kita bangun, biasanya daerah di situ dulunya itu sudah pernah ditempati oleh para jin. Nah, untuk jin yang lebih dulu tinggal di situ, mungkin dulunya di situ ada koloni atau kerajaan jin dan kita membuka lahan terus kemudian membuat rumah di situ. Ini yang kadang sering terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita, bahwasanya sering di rumah itu ada gangguan yang dilakukan oleh para jin. Biasanya ini terjadi ketika orang itu membangun rumah, tanah di situ lebih dulu ditempati oleh para jin dalam bentuk koloni. Berbeda dengan yang bentuknya adalah dia ngampar sendiri-sendiri, mungkin dia akan terusir. Keberadaan manusia kadang mengganggu kehidupan mereka sehingga mereka tidak terima, apalagi untuk jin yang sudah berkoloni dan membentuk sebuah kelompok di situ dan membangun sebuah kerajaan di situ, sehingga mereka tidak bisa semaunya untuk pindah gitu. Bayangkan seperti halnya kita itu hidup di tanah itu, sudah membangun, sudah membuat sebuah komplek, lalu tiba-tiba kita terusir gitu. Jadi tidak semudah itu, konsep mengusir mereka itu tidak semudah itu. Ada juga mereka itu yang berkoloni, walaupun mereka kuat, tapi mereka tidak betah tinggal di rumah yang memang kita bangun di situ. Apa masalahnya? Banyak sekali rumah yang kita tinggali ini karena kita itu secara agama, secara keyakinan ketuhanan kita begitu kuat, sehingga ibadah-ibadah kita ini justru menjadi tameng, menjadi daya, menjadi energi untuk mengusir mereka. Ketika kita tekun ibadah, ketika rumah itu digunakan untuk ibadah, untuk hal-hal kebaikan, ke amar ma'ruf, maka semuanya itu bisa menjadi energi yang sangat mematikan bagi para jin, sehingga banyak jin yang tidak kuat di situ dan akhirnya pindah sendiri. Tapi kalau rumah itu di penghuninya adalah, bahasanya tadi adalah jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, maksudnya sepi dari ibadah, sepi dari kebaikan, itu yang dimaksud dengan kuburan, sehingga para jin lebih suka di situ. Ini kadang lebih sulit mengusirnya. Nah, intinya adalah ada jin yang memang lebih dulu tinggal di situ, baru manusia datang. Ada manusia membangun rumah dulu, baru jinnya datang. Itu jin-jin kafir ya. Jin-jin kafir itu biasanya banyak tempat tinggal di rumah itu di tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi, WC, tempat pembuangan sampah. Itu paling banyak. Terus yang kedua adalah jin muslim. Jin muslim ini banyak sekali tinggal di atap rumah. Dia lebih banyak tinggal di atap rumah. Bahasa kita ya bisa di plafon, bisa di genteng, atau di hubungan. Bahasa orang Jawa itu ada hubungannya. Itu banyak tinggal di situ. Tapi jin muslim ini tidak akan pernah mengganggu yang punya rumah. Bahkan jin muslim itu lebih banyak ikut, maksudnya itu ikut memantau. Apalagi yang punya rumah ini adalah orang yang tekun ibadah, banyak menebar kebaikan, banyak melakukan amal soleh. Jin itu sangat suka tinggal di situ. Bagi mereka, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang dikerjakan oleh penunggu rumah yang begitu taat ibadah, maka bagi mereka itu adalah sebuah anugerah. Makanan yang mereka mengikut menjadi berkah, pakaian yang kita pakai mereka juga mengikut memakainya. Bagaimana cara memakainya? Ada sebuah riwayat di situ dijelaskan bahwasanya jin itu ketika yang punya rumah itu makan, dia juga ikut makan. Ketika kita berpakaian, maka dia juga mengikut berpakaian. Entah bagaimana, saya tidak akan menerangkan bagaimana cara mereka berpakaian. Intinya makanan itu bukan dimakan bareng, tapi mereka makan bareng dalam bentuk satu dimensi gaib, yang satu dalam dimensi manusia. Untuk masalah bagaimana makanan bisa dimakan oleh jin itu sudah ada di pembahasan di ensiklopedis sebelumnya. Jadi ketika orang-orang di dalam rumah itu banyak mengerjakan amal soleh, kegiatan yang baik, maka jin muslim begitu suka tinggal di situ karena merasa nyaman. Begitu sebaliknya, kalau jinnya kafir, dia nggak nyaman, maka dia pergi. Terus lagi ada satu buah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu membolehkan para jin itu makan tulang belulang, tulang hewan, baik itu hewan yang di darat ataupun yang di laut, dari golongan ikan atau golongan-golongan, maksudnya yang tinggal di air itu. Nah, ketika tulang belulang, baik itu misalkan tulang ayam, daging ayam, atau kambing, atau sapi, atau dari ikan, apabila tulang itu dibacakan bismillah, maka secara goibiyah, maka ikan dan tulang itu akan membentuk kembali dalam dimensi gaibnya. Nah, dalam bentuk dimensi gaibnya inilah yang dimakan oleh para jin muslim. Sehingga ada sebuah, dari guru saya bilang begini, kalau kamu makan di rumah,
setelah selesai makan ada tulang dan sebagainya, bacakanlah bismillah. Sisa-sisa makanan itu bacakanlah bismillah, tiupkan ke makanan itu, kemudian taruh saja di belakang sebelum dicuci. Biarkan jin muslim itu akan turun ikut memakan itu. Dan itu menjadi makanan yang menyehatkan buat mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah ikatan antara kita dengan jin muslim, terutama ya jin muslim, bahwa mereka itu begitu suka dengan tinggal dengan manusia yang mengikuti ajaran agama. Mereka begitu nyaman tinggal di situ, bahkan mereka juga mendoakan, mereka mendengarkan Al-Quran yang kita baca, bahkan mereka juga kadang ikut sholat ketika kita melakukan sholat, baik itu berjamaah ataupun sendiri di rumah. Tapi saran saya, maksudnya jangan sholat di rumah. Bagi laki-laki sholat itu tetap di masjid. Maksudnya suatu ketika kita sholat, banyak jin itu juga ikut sholat menjadi makmum kita atau bareng dengan keluarga kita ikut sholat bareng-bareng. Itu adalah sebuah ikatan ya antara kita dengan saudara kita dari golongan jin. Kenapa dibilang saudara? Karena Rasulullah juga menyatakan bahwa ada saudara kita dari golongan jin, terutama adalah jin-jin yang baik. Sehingga marilah kita sama-sama, rumah kita tuh jangan jadikan kuburan, jadikan tempat ibadah untuk menebar kebaikan, ya. Untuk menebar kebaikan, ajarkan ngaji untuk anak-anak Anda setiap hari, ya, setiap hari, mungkin sore, mungkin pagi, bacalah Al-Quran di rumah itu, lakukan ibadah bareng-bareng, ya, sehingga rumah itu adalah dipenuhi keberkahan. Rumah itu aman dari gangguan dari jin dan setan yang jahat. Insya Allah jin-jin muslim akan banyak tinggal di situ, dan secara tidak langsung mereka juga ikut menjaga rumah itu, sehingga jin kafir itu tidak mau tinggal di situ karena sudah ada lebih dulu tinggal para jin muslim di situ. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali sebetulnya misteri-misteri yang ada di balik itu, yang dasarnya ada dalam hadis-hadis. Mungkin di pertemuan yang akan datang akan saya jabarkan lagi berdasarkan riwayat dari Rasulullah yang saya sendiri melihat, mempelajari di dunia spiritualnya. Semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Mohon maaf karena tidak bisa bolang, karena tidak bisa buat konten yang menarik karena keadaan kita. Mari kita doakan sama-sama, doakan saya agar selalu sehat. Saya juga mendoakan Anda agar selalu sehat dan kita semua dijauhkan dari taun atau dari wabah penyakit yang mematikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum.